Nah, tibalah kita di tahap terakhir sebelum membuat laporan keuangan pribadi, yaitu membedakan antara needs dan juga wants. Be the one to go when I lose control. Nah, seperti yang telah kalian pelajari di minggu-minggu sebelumnya, langkah pertama untuk membuat laporan keuangan pribadi adalah kalian harus membuat daftar pemasukan kalian. Langkah kedua adalah kalian harus mendaftarkan seluruh pengeluaran kalian. Tapi ingat, kalian harus mengalokasikan pengeluaran tersebut, yaitu 70% untuk pengeluaran keperluan pribadi, 20% untuk savings ataupun investasi, dan 10% untuk kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan. Namun, yang sering terjadi adalah pengeluaran kalian untuk keperluan pribadi lebih besar daripada penerimaan kalian. Atau dengan kata lain adalah jumlah pengeluaran kalian melebihi nilai 70% yang telah kalian alokasikan. Dan kalian harus ingat bahwa 20% untuk tabungan atau saving dan 10% untuk kegiatan sosial ataupun agama tidak boleh kalian otak-atik. Ingat ya. Terus, bagaimana caranya agar supaya pengeluaran kita untuk keperluan pribadi tidak melebihi nilai 70% yang telah kita alokasikan? Cara yang bisa kalian lakukan tentunya adalah kalau tidak menambah pemasukan, kalian harus mengurangi pengeluaran. Namun, mungkin untuk menambah pemasukan sulit bagi kalian karena mungkin masih mahasiswa. Pemasukannya sebagian besar atau seluruhnya berasal dari orang tua. Kalau begitu, jalan satu-satunya adalah mengurangi pengeluaran kalian. Caranya adalah kalian harus membedakan mana yang termasuk needs dan mana yang termasuk wants dari 70% daftar pengeluaran untuk keperluan pribadi kalian. Nah, supaya kalian lebih jelas, apa sih itu needs dan apa sih itu wants? Needs adalah sesuatu yang kalian tidak bisa hidup tanpanya. Sedangkan wants adalah sesuatu yang kalian bisa hidup tanpanya. Jadi, ini kan semakin gampang bagi kalian untuk membedakan mana pengeluaran yang termasuk needs, mana yang termasuk wants, mana pengeluaran yang saya tidak bisa hidup kalau tidak ada pengeluaran ini, dan selanjutnya mana pengeluaran yang termasuk wants, di mana saya masih bisa hidup meskipun saya tidak mengeluarkan uang untuk pengeluaran yang satu itu. Nah, di sini kalian boleh lihat kira-kira mana contoh pengeluaran yang termasuk needs atau kebutuhan, mana pengeluaran yang termasuk wants atau hanya sekedar keinginan saya. Nah, selanjutnya, sampai kapan kita harus mengurangi wants dari daftar pengeluaran yang telah kita alokasikan? Jawabannya adalah sampai pada saat kalian telah memenuhi alokasi 20% untuk tabungan, 10% untuk kegiatan sosial ataupun agama, dan tentunya 70% untuk keperluan pribadi. Nah, demikianlah materi kita di sesi saat ini. Inti dari materi kita adalah kalian harus benar-benar membedakan mana yang merupakan needs dan mana yang merupakan wants dari daftar pengeluaran kalian. Ingat, kalau needs adalah hal-hal yang sangat kalian butuhkan, di mana kalian tidak bisa hidup tanpanya. Dan wants adalah hal-hal yang hanya bersifat keinginan, di mana kalian boleh menunda untuk memenuhinya. Atau kalian bisa hidup tanpa adanya pengeluaran tersebut. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya, yaitu pembuatan laporan keuangan pribadi untuk anak muda. See you!